Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, kami berasal dari kelompok 3 Statistik. Kami juga berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengantar statistik, yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada klasifikasi data variabel, yang kedua ada uji Shapiro-Wilk, yang ketiga ada cara membuat matriks. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Rahmat Dwiki Januarsya sebagai pemegang RStudio, yang kedua ada Nelsha Sabirul Elviana sebagai penjelas materi pertama, kemudian ada Raisya Elvina Utami sebagai penjelas materi kedua, dan ada Wahyu Dwi Putri Andini sebagai penjelas materi ketiga, kemudian ada saya sendiri, Mona Aprilia, sebagai moderator. Agar teman-teman semua lebih paham dan penasaran caranya seperti apa, yuk langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman kita, Nelsha Sabirul Elviana. Kepada Nelsha, kami persilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai tentang klasifikasi data variabel. Sebelum melakukan klasifikasi, kami akan mengimport datasetnya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan file Excel yang bernama Restart 2022. Apabila berhasil, maka akan muncul view dari data Excel tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat data variabelnya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat variabel yang bernama income yang berasal dari file Restart 2022 yang berisi data penghasilan orang tua dalam sebulan. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengklasifikasi data. Dalam melakukan klasifikasi, diperlukan rincian dari data variabel income. Di sini kita akan menggunakan fungsi summary untuk melihat rincian data tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan klasifikasi data variabel menjadi 2 jenis. Kita akan membuat variabel baru lagi yang bernama income art. Di sini kita akan menggunakan fungsi cut dan fungsi break yang akan menjadi pembatasan terhadap klasifikasi 2 jenis. Di dalam break kita akan mengisi fungsi C, min INF, rata-rata penghasilan orang tua yang didapat dari fungsi summary, dan INF. Serta fungsi labels yang akan menjadi pembeda terhadap klasifikasi 2 jenis tersebut. Di sini kami akan membuat 2 jenis data, yaitu miskin dan kaya. Untuk melihat hasilnya, kita akan menggunakan fungsi print. Setelah di-run, maka akan muncul hasil di panel konsul, data miskin dan kaya. Hasil tersebut didapatkan apabila penghasilan orang tua di bawah rata-rata, maka akan digolongkan sebagai miskin. Sedangkan apabila penghasilan orang tua berada di atas rata-rata, maka akan digolongkan sebagai kaya. Selanjutnya, kita akan mengklasifikasi data menjadi 3 jenis, berbeda dengan sebelumnya yang hanya 2 jenis. Di sini kita akan membuat variabel baru lagi yang bernama BB, yang berasal dari file Restart 2022, yang berisi berat badan mahasiswa. Sama seperti sebelumnya, untuk melihat rincian data maka kita akan menggunakan fungsi summary. Nah, selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi 3 jenis pada variabel BB. Kita akan membuat variabel baru lagi yang bernama BBOR. Di sini kita akan menggunakan fungsi cut dan fungsi break yang akan menjadi pembatasan terhadap klasifikasi 3 jenis. Di dalam break, kita akan mengisi fungsi C, min INF, rata-rata berat badan mahasiswa yang didapatkan dari fungsi summary, nilai kuartil 3 dari data summary,
dan INF. Serta fungsi labels yang akan menjadi pembeda terhadap klasifikasi tiga jenis tersebut. Di sini kami membuat tiga jenis, yaitu kurus, sedang, dan gemuk. Untuk melihat hasilnya, kita akan menggunakan fungsi print. Setelah di-run, maka akan muncul hasil di panel konsul, data kurus, sedang, dan gemuk. Hasil tersebut didapatkan apabila berat badan mahasiswa di bawah rata-rata, maka akan digolongkan sebagai kurus, sedangkan apabila berat badan mahasiswa berada di antara rata-rata dan nilai kuartil 3, maka akan digolongkan sedang. Serta apabila berat badan mahasiswa berada di atas kuartil 3, maka akan digolongkan sebagai gemuk. Baiklah teman-teman, masuk ke materi kedua yang akan dijelaskan oleh teman kita, Raisya Elvina Utami. Kepada Raisya, kami persilahkan. Oke, jadi teman-teman, pada materi ini kita akan melakukan uji normalitas suatu variabel dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan sintaks Shapiro-Test. Pada materi ini, kami akan menguji data variabel yang didapatkan dari file Restat 2022 yang berisikan berat badan mahasiswa. Langkah pertama, yaitu membuat data variabel baru. Kami akan membuat variabel yang bernama BB Ratio yang didapatkan dari file Restat 2022 yang berisikan berat badan mahasiswa. Lalu, untuk melihat rincian data dari variabel BB Ratio, kami akan menggunakan fungsi summary NSD. Selanjutnya, kami akan membuat variabel baru yang bernama BB-norm dengan menggunakan sintaks dnorm yang berisikan data variabel BB Ratio, nilai-nilai rata-rata berat badan, dan nilai SD dari variabel tersebut. Setelah itu, kita akan membuat grafik dari data variabel yang akan kita uji dengan sintaks HIS, BB Ratio, probability-nya true, color atau warna yang akan digunakan adalah blue, main atau judul adalah histogram berat badan dengan kurva normal, X lab sama dengan berat badan, Y lim sama dengan C dalam kurung 0, max dalam kurung BB norm. Lalu kita akan membuat line dari grafik tersebut, yaitu lines density, BB ratio, col-nya sama dengan 4, lalu LWD-nya sama dengan 2. Lalu lines, BB ratio, BB norm, col-nya sama dengan 4, LWD-nya sama dengan 2, type-nya adalah P, lalu PCH-nya sama dengan 16. Kalau berhasil akan muncul
histogram pada plots. Dan yang terakhir adalah uji Shapiro-Wilk. Dalam menggunakan pengujian, dalam melakukan pengujian, kami akan menggunakan sintaks Shapiro test. Lalu hasilnya adalah Shapiro-Wilk normalitas data BB ratio dengan W 0,91259 dan P value 1,496E sama dengan 11. Baiklah, teman-teman masuk ke materi terakhir, yaitu akan dijelaskan oleh Wahyudi Putri Andini. Kepada Wahyudi Putri Andini, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi terakhir yaitu kami akan memaparkan materi matriks. Di sini kami akan mencoba membuat sebuah matriks dan cara menginput data matriks tersebut. Kami akan membuat matriks dengan nama kelompok 3. Di sini kami akan membuat matriks dengan n row, baris 5, dan n kolom 5. Untuk melihat matriks yang kami buat, kami menggunakan fungsi print dan akan muncul di panel konsul sebuah matriks 5x5 dengan data NA atau not available. Selanjutnya, kami akan memberi nama setiap kelompok dengan menggunakan fungsi callNames. Di sini kami akan membuat kolom nama, gender, status, berat badan, dan tinggi badan. Untuk melihat hasilnya, gunakan fungsi print, maka akan muncul di panel konsul sebuah matriks yang sudah diberi nama setiap kolomnya. Lanjut, untuk melihat hasilnya, yang terakhir kami akan menginput data terhadap setiap baris yang ada pada matriks. Yang pertama, kelompok 3, baris pertama. Di sini kami mengisi Ayu, Mona, Nelsya, Raisya, dan Dwiki. Selanjutnya, kelompok 3, baris kedua. Di sini kami mengisi perempuan, dan pria. Lanjut, kelompok 3, baris ketiga. Di sini kami mengisi mahasiswa, dan mahasiswa. Kelompok 3, baris keempat.
Lanjut, kelompok 3, baris keempat. Di sini kami mengisi 45, 37, 56, 65, dan 55. Selanjutnya, kelompok 3, baris kelima. Di sini kami mengisi 145, 165, 176, 185, dan 147. Setelah itu, kami akan ngerun ke 5 baris yang telah kami buat. Setelah sudah selesai, maka kita akan gunakan fungsi print. Apabila berhasil, maka akan muncul di panel konsol matriks 5x5 yang telah diinput datanya. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham dan sudah mengerti ya pastinya mengenai materi yang telah disampaikan kelompok kami, yang berisikan materi klasifikasi data, uji Shapiro-Wilk, dan cara membuat matriks. Kalau teman-teman suka dan paham pada materi yang kami sampaikan, jangan lupa like dan komen. Kemudian itu saja ya teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada kekurangan kami mohon maaf karena di sini juga kelompok kami masih belajar. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.